Ya, dengan modal nekat nih. nekat Oke. bulan Desember tes IELTS dan Hai sahabat OSS Bali yang ada di rumah atau di mana aja, ketemu lagi dengan Kak Ayu. Hari ini kita spesial bakal tanya-tanya dengan student di Testi Monday kita. Buat teman-teman yang mungkin lagi bingung di rumah mau rencana program apa yang diambil untuk bisa ke luar negeri, boleh banget konsultasi ke OSS Bali. Dan kita spesial kedatangan tamu hari ini, siswa yang sudah sukses tentunya ya, sukses di tahap yang tengah-tengah ya, belum gimana gitu ya. Pastikan dulu ini ceritanya sampai selesai, tonton ya teman-teman, jangan sampai kelewat. Nah nanti bakal ada sedikit tips buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, pertama kita kenalan dulu sama siapa sih yang hadir hari ini. Pertama boleh kenalan dulu, ini siapa namanya? Oke, halo, kenalkan, nama aku Romi. Aku berasal dari Denpasar tapi kampungku di Singaraja, dan aku asal alumni dari SMA 4. Wow, dari asli Singaraja dan tinggal di Denpasar. Alumni SMA 4 berarti Porsma ya? Iya. Oke, alumni Porsma boleh nih. Kalau di Porsma itu ada grup-grupnya nggak sih? Apa sih namanya Porsma apa gitu? Nggak ada. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin dari Porsma atau mungkin dari SMA lainnya gitu yang mau seperti Romi hari ini hadir buat ngasih testimoni ambil program ke luar negeri, silahkan konsultasi langsung. Oke, langsung aja. Tadi kan udah asal dan alumninya. Sekarang rencananya mau ngambil program apa dan kemana? Oke, so rencanaku aku mau ngambil program ke Australia, ke Perth. So, jadi kayak ngambil Study gitulah. Dan nyarinya sih di hospitality management. Oke, berarti sebelumnya udah tahu mungkin ya kalau di Australia itu lagi ada benefit kalau siswa tuh bisa sambil kerja gitu ya kan, atau bisa sambil berkarir part time. Nah, awalnya itu bagaimana sih prosesnya Romi selama di OSS Bali? Jadi prosesnya itu panjang. Jadi dimulai dari November tahun lalu, ikut tesnya buat preparation IELTS. Itu kayak struggle-nya di sana sih buat karena awalnya nggak tahu apa tuh IELTS. Dan datang ke OSS, oh IELTS tuh gini diajarin juga tipsnya. Terus itu ya dengan modal nekat nih. nekat bulan Desember tes IELTS dan nggak lolos. Wah. Kurang 0,5. Aduh, sayang sekali, nyaris banget. Terus Dan belajar lagi dan akhirnya bulan Januari selang 1 bulan ya. Selang 1 bulan itu tes lagi dan ya puji Tuhan dapat 6. Woi, tangan dulu. Luar biasa, kerja keras, belajar, semangat itu nggak mengkhianati hasil. Lanjut. Sedikit tips, nggak boleh nyerah di tengah jalan, dan emang harus ada niat juga dari dalam diri buat aku udah di sini, aku harus lanjutin sampai akhir gitu. Nggak boleh setengah-setengah lah ya. Betul. Nah lanjut, setelah dapat nilai IELTS nih. Dan setelah dapat nilai IELTS, kebetulan juga Februari kakakku yang paling tercinta udah dipanggil duluan sama Tuhan. Dan itu kayak down dulu, nih jadi apa enggak. Dan orang tua juga bilang ya jadi aja, ini juga kakak support banget waktu itu, dan aku gak mau hianatin supportnya kakak lah. Jadi ya tetap lanjut. Akhirnya bulan Maret tuh proses visa segala macam lah, sampai April nunggu SKL juga dari sekolah, dan bulan kemarin baru turun SKL-nya. Dan juga ya itu dah medical check up. Habis itu akhirnya tanggal 23 kemarin baru visa di granted. Oke.
Jadi submit visanya tanpa ijazah ya, jadi hanya Tanpa pakai ijazah. SKL. Iya, Dan betul sekarang udah dapat ijazah dong. Sudah. Baik ya. Dan kemarin juga sempat mungkin Romi belum ceritakan adalah under 18 atau Romi di bawah iya. 18. Ulang tahunnya tanggal berapa? 18 Juni kemarin. Aduh mepet sekali. Submitnya bulan Mei ya. Bulan Mei. Tapi grandnya di bulan Juni karena nunggu biar 18. Ya. Jadi selamat lagi sekali buat Romi, Terima visanya kasih. sudah di tangan. Nah, mungkin selanjutnya boleh nih Romi kayak ngasih tahu ke sahabat OSS kapan rencana mau ke Australia. Oke, so kan setelah udah dapat visa tanggal 1 bulan Juli besok aku berangkat. Ya, semoga mudah-mudahan juga selamat di sana. Astungkare, amin. Selanjutnya, kelasnya mulai tanggal berapa? Kelasnya mulai tanggal 21 Juli. 21 Juli. Ya. Kuliahnya bakal di mana nih? Kuliahnya di TIFF International Western Australia. Oke. Ngambil jurusan apa nih lagi? Hospitality Management. Oke. Jadi bakal ngembangin apa nih? Bisnis villa kah atau Ya, restoran? Kebetulan juga umnya Romi. ada villa di Tabanan. Itu jadinya kayak Joinan. Jadi sukses ya nanti Ya. nempuh pendidikan di Australia, habis itu kembali ke Indonesia, bikin villa yang lebih banyak. Yes, betul sekali. Amin ya. Nah, boleh dong ngasih motivasi buat teman-teman yang mungkin sedang jalan di tengah-tengah gitu kan, atau yang belum mulai, atau yang bahkan udah daftar tapi belum mencapai sampai ke pisah-pisahnya nih. Proses pisahnya gimana motivasinya? Motivasinya pokoknya jangan setengah-setengah. Kalau udah ada jalannya dari Tuhan, ambil. Jangan disia-siain, Betul. karena itu yang terbaik buat kalian lah. Betul sekali. Jadi intinya peluang itu harus segera ya. Kalau ada peluang sikat, Betul sekali. Apalagi sekarang kita level 1 Australia ya. Jadi kalau proses student tuh lumayan lebih easy lah dari yang tahun kemarin. Karena tahun kemarin itu kan lebih sulit ya. Romi juga mungkin udah dengar gitu kan. Jadi semua proses pasti butuh yang namanya perhatian gitu Romi. Karena Romi bilang jangan setengah-setengah. Pokoknya perhatian apa yang diminta, misalnya kayak dokumen ya Romi ya. Terus kemudian proses untuk bahasa Inggris jangan sampai lengah ya. Kalau misalnya kita males untuk belajar bahasa Inggris, tentunya pasti nanti bengkak di biaya. Betul nggak Romi? Betul sekali. Ya, Romi juga ngambil studi yang lumayan terjangkau ya di Australia. Jadi bisa dapat program yang baik dari kampus pemerintahnya Australia yaitu TIP dan bisa proses cepat gitu. Nah Romi, last question nih sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, gimana perasaan pas baru denger granted? Itu senang banget sih. Senang ya? Senang banget. Nggak kebayang gimana, kan kebetulan juga orang tua lagi pergi, kasih tahu ya juga lewat WA. Itu orang tua langsung pulang ya, excited banget. Tapi satu sisi juga sedih karena ya baru jadian sama ceweknya. Wah, LDR nih, suruh nyusul. Aduh, jadi ada ininya, ada campurnya ya. Jadi kegembiraan gitu kan. Kak Yu dengar juga kakaknya baru diwisuda, almarhum baru wisuda di hari Minggu, dan hari Senin dapat kabar baik ya. Tapi satu sisi pacarnya LDR, nyusul ya pacarnya ya. Mungkin nonton nih dia sekarang nyusul ya. Malu dia. Oke. Jadi semua excited ya Romi ya. Excited, pokoknya campur sedih lah semua. Campur sedih. Oke, cita-citanya semoga tercapai juga. Karena ini adalah masih muda, masih banyak jalan buat kamu. Jangan disia-siakan. Seperti kata Romi, kalau ada peluang dari Tuhan, langsung ambil. Sikat katanya. Jadi buat teman-teman, itu dia sesi interview kita hari ini, testimoni dari Romi yang dari Portsma atau SMA 4 Denpasar yang kuliah ke Australia, tujuannya ke Perth. Buat teman-teman yang mau nyusul, mau ngikutin jejaknya Romi, perhatikan motivasinya Romi. Semoga kalian juga bisa seperti Romi, menyusul Romi. Untuk itu Kak Ayu pamit undur dan Romi juga akan pamit undur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton One Step Solution Bali. Make your priority. Oke.